sesuatu yang lebih luas, yaitu tentang ukuran. Yang lalu kita sudah bahas, kita awali dengan apa yang dinamakan dengan null set, ya. Sebelum membahas null set, kita fokus pada himpunan bilangan real, ya, himpunan bilangan real pada garis garis real dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, sebelum kita sampai kepada sebelum kita sampai kepada apa itu pengertian null set atau ukuran, kita mengawali dulu dengan apa yang kalau kita punya himpunan, kita mengawali dengan panjang sebuah himpunan, ya. Panjang sebuah himpunan. Yang paling sederhana atau yang paling mudah dikenali kalau kita punya interval tertutup A, B, interval setengah tertutup setengah terbuka A, B, atau interval A, B, maka kita mendefinisikan panjang interval tersebut. Kita gunakan huruf L, LI, adalah ujung kanan interval dikurangi ujung kiri interval. B dikurang A, itu panjang, atau interpretasi naturalnya adalah jarak, ya, jarak antara titik A dan titik B pada garis lurus. Ini A, ini B, maka LAB, LI, ya jarak antara titik A dan titik B. Lalu dari definisi panjang dari himpunan tersebut, dari definisi panjang interval tersebut, kalau kita memiliki sebuah titik A, ini titik A, ini bisa kita tulis sebagai interval yang batas kirinya A, batas kanannya A, lalu sebagai konsekuensi dari definisi panjang interval B dikurang A, maka kita mendapatkan panjang dari interval, panjang dari sebuah titik, panjang dari interval A, A adalah sama dengan A dikurangi A, 0. Lalu kalau kita punya himpunan, misalnya himpunan apa A, yang isinya ada misalnya titik X1, X2, sampai Xn, ini misalkan ini urut, ya, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, maka kalau kita ingin menghitung panjang himpunan A, ya, secara alami kita tinggal menjumlahkan panjang dari masing-masing anggotanya, ya, panjang dari titik X1, panjang dari titik X2, panjang dan seterusnya sampai panjang dari titik Xn. Dan masing-masing ini panjangnya 0. Maka panjang himpunan yang isinya N itu 0. Dan kita bisa generalisasi bahwa panjang dari himpunan bilangan asli, panjang himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga, itu juga panjang dari masing-masing, panjang 1, panjang tambah panjang titik 2, tambah panjang titik 3, dan seterusnya itu 0, tambah 0 terus sampai tak hingga. 0 kali tak hingga. Nah, dalam analisis 0 kali tak hingga itu kita sepakati sama dengan 0. Ya. Itu penting, 0 kali tak hingga itu sama dengan 0. Lalu kalau kita ingin mengukur panjang bilangan bulat, Z biasanya, dari min tak hingga, ya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ini panjangnya juga 0. Panjang himpunan bilangan rasional yang bilangan rasional itu countable, bisa dipetakan, ada korespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Jadi kita bisa mencacah banyaknya anggota bilangan rasional. Banyak, countable. Jadi panjang bilangan rasional itu juga tetap 0. Padahal Anda tahu di kalkulus bahwa panjang bilangan rasional itu sangat rapat, dense. Jadi kalau Anda punya bilangan X1 dan X2
yang sama-sama bilangan rasional, maka di antaranya Anda dapat bisa menemukan bilangan rasional. Pasti ada di antaranya bilangan rasional. Nah, nanti antara bilangan rasional ini dan bilangan rasional ini, di antaranya masih ada bilangan rasional. Antara ini dan ini masih ada. Jadi rapat sekali, walaupun rapat sekali, tapi sebagai konsekuensi dari panjang interval itu tadi B min A, panjang bilangan rasional tetap sama dengan 0. Ya, jadi itu pertama kita memahami tentang panjang interval. Dan sekarang kita akan sampai pada definisi null set. Definisi 21, perhatikan, sebuah null set A atau A merupakan null set, A subset R merupakan null set, atau himpunan A adalah subset R adalah null set, ya, adalah sebuah himpunan yang dapat di cover, dapat ditutup, dapat ditutupi di cover ya oleh barisan interval, yang total panjangnya sembarang kecilnya, sembarang kecilnya. Ya. Coba kita rasakan definisi ini. Null set A subset adalah sebuah himpunan yang dapat di cover, dapat ditutupi oleh barisan interval, di mana interval-interval tersebut panjangnya kalau dijumlahkan itu sembarang kecilnya. Yaitu definisi yang pakai verbalnya. Nah, kalau secara matematis kita biasa kalau untuk mengatakan sembarang arbitrarily small total length, sembarang kecilnya, itu kita bisa memulai dengan, kalau secara matematis, memulai dengan apabila diberikan sembarang epsilon positif, ya, apabila diberikan sembarang epsilon positif, ya, tadi maybe cover dapat ditutup oleh barisan yang total panjangnya sembarang kecilnya. Dapat ditutup itu artinya kita dapat menemukan barisan interval yang, nah, berarti A-nya ini di cover ya, A di cover, ditutup, cover atau ditutup oleh barisan interval tersebut, ya, oleh gabungan seluruh interval tersebut. Ya. Jadi maksudnya di cover itu tadi, ditutup itu artinya A menjadi subset. Ya. Kalau diberikan sembarang epsilon positif, kita dapat menemukan barisan interval IN yang pertama yang mengcover A, dan total panjangnya, ya, sigma LIN ini total panjangnya sembarang kecilnya. Nah, sembarang kecilnya itu dari kalimat ini. Kita mengambil sembarang epsilon positif, ya. Kita mengambil sembarang epsilon positif, total panjang intervalnya masih lebih kecil dari epsilon yang kita ambil tadi. Jadi kalau Anda menetapkan epsilon sembarang yang sangat-sangat kecil, maka total panjangnya masih lebih kecil dari epsilon yang kita tetapkan. Ini sama kalau Anda belajar limit lah di kalkulus kurang lebih. Nah, kalau Anda belajar definisi, minimal Anda harus tahu nanti contoh mana yang contoh null set dan mana contoh yang bukan null set. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Anda, kalau saya
Kan kalau null set berarti pengertiannya harus ini. Nanti harus memenuhi definisi. Sekarang kalau saya ingin apa, kalau A bukan null set, artinya apa? Ayo main logika, di awal dulu kita belajar logika. Kan ini definisinya A null set. Nah sekarang kalau A bukan null set apa? Mau pakai kata-kata boleh, mau pakai yang pakai epsilon boleh. Silakan. Punya punya pendapat, ide. Ini logika. Kalau apa namanya? Kalau nggak tahu ya berarti belum paham definisinya. Ya Mas, Mbak. A bukan null set artinya apa? Atau sebuah himpunan adalah bukan null set. Artinya nggak ada yang berpendapat. Kalau bagi kata-kata dulu, lawannya yang kan lawannya kan negasinya kan. Lawannya yang pakai kata-kata dulu kan yang null set adalah himpunan yang dapat di cover oleh barisan interval yang oleh barisan interval yang sepanjang yang total panjangnya sebarang kecil. Nah, kalau pakai kata-kata apa? Kalau saya punya definisi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Kalau bukan segitiga siku-siku apa? Kan Anda harus tahu. Kurang lebih analogi. Mana daftar namanya? Nah, coba Stefani apa? Stefani, Stefani Tiara Nobel. Apa menurut Anda? Ada Stefani? Halo, Stefani? Lah ini ada namanya ikut kuliah nggak ini? Gracia, Gracia ada Gracia. Ada, Pak. Ya, Gracia. Nanti yang dipanggil nggak ada jawab berarti nggak masuk ya. Anda Gracia kita lihat ya. Saya nggak menuntut Anda jawabnya benar, tapi Anda punya apa namanya pendapat. Mana tadi? Oke, menurut Anda apa artinya kalau A bukan null set?
Dari yang kata-kata aja dulu, Mbak. Permisi Pak, maaf Pak. Tadi saya Stefani Ya. izin ke toilet Pak. Iya, oke. Ini dulu apa tadi? Iya. Bukan null Iya set baik itu Pak. apa artinya? Apa, Mbak? Bukan null set. Bukan null set. Ini Artinya? himpunan yang enggak ditutup oleh barisan interval yang total panjangnya sembarang. Yang total panjangnya? Sebarang kecilnya, Pak. Coba ya. Saya tulis ya, Mbak ya. Nanti kita koreksi. Kita belajar ini. Saya tidak menguji Anda. Ulangi, Mbak. Dari awal, Mbak, tuliskan apa? Saya tulis himpunan yang tidak ditutup, apa? yang Tidak dapat atau tidak ditutup. tidak dapat ditutup oleh barisan interval yang total panjangnya sebarang kecilnya. Ya, kaidah logika kan mengatakan apa namanya, kalau Anda punya pernyataan ya bukan lawannya, negasinya bukan P atau tidak benar P. Ya, artinya kalau tadi null setnya adalah himpunan yang dapat di cover oleh barisan interval yang sebarang kecilnya, ya tentu sekarang negasinya adalah himpunan yang tidak dapat ditutup oleh barisan interval ya yang total panjangnya sembarang kecilnya ya. Jadi negasi aja ya. Tanpa Anda tahu artinya ini ya Anda nggak tahu nanti kalau berikan contoh yang bukan null set gitu ya. Nah sekarang jadi sekali kita lihat, kita cermati ya. Bukan null set. Berarti A itu himpunan yang kita tidak mungkin untuk mengcover, artinya kita tidak bisa menutup himpunan tersebut dengan barisan interval yang sembarang kecilnya. Kita bisa saja menutup dengan interval, tapi total panjangnya nanti nggak sembarang gitu. Kalau null set harus bisa di cover oleh interval yang total panjangnya sembarang kecilnya. Ya, saya kira oke ini apa secara kata-kata. Nah sekarang kalau pakai yang ini, kalau pakai yang given epsilon positif, A bukan null set, ya artinya saya awali apabila diberikan sembarang epsilon, apa lanjutannya? Kita tidak dapat, Pak, atau Kita tidak dapat, ya, oke. Kita tidak dapat apa? Tidak dapat menemukan barisan IN menemukan barisan IN Demikian sehingga untuk yang notasi di bawahnya tetap sama. sehingga
A subset. Ya, hanya kita tidak bisa menemukan interval yang mengcover A ya, yang mengcover A. Kita tidak, apabila diberikan sebarang epsilon positif, kita tidak dapat menemukan barisan IN interval sehingga AN dan ya total panjangnya ya kurang dari epsilon, gitu kan? Nah, sekarang kita akan ambil contoh mana himpunan yang null set, sebuah himpunan merupakan null set, dan sebuah himpunan nanti bukan null set. Ya. Perhatikan. Kita untuk null set dulu. Misalnya himpunan yang isinya satu titik saja, satu bilangan, sembarang himpunan yang isinya satu elemen adalah null set. Ya. Bukti. Akan kita buktikan. Ya. Sudah ada di sini. Apa namanya? Oke, mungkin kita baca dulu, nanti kalau kurang jelas baru saya tambahkan penjelasan. Kalau di dalam paragraf, dalam uraian, dalam bahasa Inggris kita mengawali dengan for, itu artinya ya untuk menunjukkan bahwa himpunan yang terdiri dari satu elemen itu adalah null set. Kita dalam bahasa Inggrisnya ya kita nggak usah bukan tulis proof, tapi karena dalam paragraf for itu. Nah, ambil epsilon positif. Ambil epsilon positif walaupun kita tidak menyebutkan apa namanya sembarang epsilon, tapi karena di sini epsilonnya ya kita let epsilon positif. Kita tidak menetapkan epsilon itu berapa. Misalnya tidak menetapkan 0,000 sekian gitu. Itu tidak. Jadi secara implisit ketika kita menuliskan let epsilon positif itu artinya sudah kita mengambil epsilon sembarang ya. Jadi ini sudah ambil epsilon positif sembarang. Boleh titik, boleh lanjut, dan nah sekarang kita akan membuktikan null set. Kita harus mengacu pada definisinya. Kalau kita ambil epsilon positif sembarang, we can find a sequence IN. Jadi kita harus menemukan, kita harus mencari, menemukan, we can find, kita bisa menemukan. Kita harus mengkonstruksi interval, ya kita harus mengkonstruksi interval yang kalau digabung nanti mengcover A dan total panjangnya kurang dari epsilon. Nah, bagaimana kita mengkonstruksi interval? Intervalnya yang harus kita konstruksi kan I1, I2, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, triknya, nah ini pakai trik, kalau kita mengkonstruksi ya kita harus pintar-pintar saja memilih. Interval pertama, ya interval pertama adalah interval yang kalau tadi X-nya di sini, kita buat interval yang batas kanannya adalah X plus epsilon per 4, batas kirinya adalah X min epsilon per 4. Ya, ini interval yang pertama. Interval pertama. Nah, interval yang lain, ya I2, I3, itu Anda boleh, misalnya interval batas kirinya 0, batas kanannya 0. Ya. Nanti kita bisa juga sebenarnya mengambil IN itu sembarang interval yang batas kirinya dan batas kanannya sama, misalkan mau 1,1, mau 5,5 juga nggak apa-apa, karena ini panjang interval ini adalah 0 gitu. Ya. Panjang interval ini adalah 0, jadi nggak ngaruh gitu. Makanya di sini kita bisa saja mengambil
IN-nya adalah 0,0 untuk N yang lebih dari 1/2. Ada pertanyaan, why take IN 0,0 untuk N lebih dari 2? Ya, mengapa tidak? Karena memang panjang dari IN itu nanti, ya, panjang dari IN kan sama dengan 0 dikurangi 0, sama dengan 0. Ya, jadi kalau nanti ditambahkan dengan panjang interval yang lain, ya karena panjangnya 0 nggak ngaruh gitu. Ya. Bahkan kita juga bisa mengambil IN-nya itu interval terbuka 0,0 atau himpunan kosong. Ya, ya ini juga panjangnya 0 juga. LIN ini panjangnya juga 0 kurang 0 kan tadi kita intervalnya entah terbuka, tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Panjang intervalnya adalah ujung kanan dikurangi ujung kiri. Dan kalau tadi Anda mau ngambil IN-nya adalah misalnya sembarang A, A, intervalnya, IN-nya, ini juga boleh. Karena nanti panjangnya adalah A-A, 0 juga. Gitu. Nah, sekarang kita sudah menemukan, we can find kan artinya apa tadi? We can find, artinya kita mengkonstruksi interval IN, interval pertamanya adalah I1, yang batas kirinya X min epsilon per 4, batas kanannya X plus epsilon per 4. Lalu kalau kita gabung, ya kalau kita gabung, I dari 1 sampai tak hingga IN, itu kan kalau kita pilih yang 0, maka nanti akan sama dengan ya interval X min epsilon per 4, X plus epsilon per 4, interval digabung. Kalau kita mengambilnya yang 0,0 ya digabung dengan elemen 0. Kalau kita memilihnya IN-nya adalah himpunan kosong, maka nanti ya digabungnya dengan himpunan kosong, sehingga hasilnya tetap interval tadi X min epsilon per 4 sampai X plus epsilon per 4. Kalau Anda mengambil IN-nya misalnya tadi batas kirinya 5, batas kanannya 5, maka digabungnya dengan himpunan yang isinya 5. Gitu. Dan kita tahu bahwa X, himpunan yang isinya X, itu kan pasti termuat di dalam interval X min epsilon per 4 sampai X plus epsilon per 4. Ya kan? Kan di dalamnya ini X-nya. X-nya berada pada interval X min epsilon per 4 sampai X plus epsilon per 4. Artinya bahwa X ini adalah benar-benar merupakan subset. Jadi di covernya benar. Nah sekarang berapa panjang dari interval-interval tersebut? Ya. Ini kan jumlah panjang dari interval pertama ditambah panjang dari interval kedua, tambah seterusnya. Kalau Anda mengambil yang I00, maka panjang interval pertama ujung kanan dikurangi ujung kiri. X min plus epsilon per 4 dikurangi X min epsilon per 4. X dikurang X-nya habis, epsilon per 4 min epsilon per 4 min epsilon per 4 jadi plus epsilon per 4 plus epsilon per 4 menjadi epsilon per 2. Lalu kalau intervalnya tadi yang 0,0 ya tetap 0. Kalau diambil ya 0, kalau diambil yang 5 pun panjangnya juga tetap 0. Kalau diambil himpunan kosong panjangnya tetap 0. Jadi total panjang intervalnya adalah epsilon per 2. Nah, sekarang kalau dirangkai ternyata kalau kita mengambil epsilon sembarang, kita dapat menemukan interval, yaitu I1 seperti ini, lalu I2, I3, dan seterusnya, misalnya 0,0, yang ternyata interval tersebut adalah mengcover, ya, mengcover X,
mengcover X, dan panjangnya epsilon per 2. Epsilon per 2 itu kurang dari epsilon. Maka definisinya terpenuhi. Sehingga kita di sini telah menunjukkan bahwa X itu adalah memenuhi definisi null set. Maka X merupakan null set. Nah, sebenarnya ada juga yang kita boleh modifikasi. Kalau di sini Anda membuat intervalnya misalnya bukan X plus epsilon per 4, misalnya bataskannya X plus epsilon per 8, batas kirinya X min epsilon per 8. Ini panjangnya kan juga nanti epsilon per 4, kan? Yang I2 dan seterusnya sama, ini juga kurang dari epsilon. Jadi I1-nya Anda boleh mengambil X min epsilon per 4, bataskannya X min epsilon per 4, boleh saja mau diganti X min epsilon per 8, batas kirinya, bataskannya epsilon per 8, juga boleh. Kalau batas kanannya X plus epsilon per 8, lalu batas kirinya min epsilon per 4, boleh enggak? Boleh enggak? Halo? Boleh, tapi mungkin nanti agak susah untuk dibandingkan dengan epsilon ya, Pak. Coba kita cek ya. Kan batas kanan dikurangi batas kiri, X min X-nya 0, berarti epsilon per 8 dikurangi min epsilon per 4. Kalau kita samakan penyebutnya kan epsilon per 8 plus 2 epsilon per 8. 3 epsilon per 8. 3 epsilon per 8 dengan epsilon kurang dari epsilon enggak? Kurang dari epsilon kan? Berarti Anda boleh, ya, karena 3 epsilon per 8 masih lebih kecil dari epsilon. Ya. Paham ya? Jadi ini tadi pengambilan I1-nya X min epsilon per 4 plus X, bataskannya X plus epsilon per 4, intinya kita membuat interval sedemikian hingga panjangnya jangan lebih kecil, jangan lebih besar dari epsilon. Sehingga kalau Anda misalnya ambil X-nya, lalu batas kanannya misalnya X plus epsilon, lalu batas kirinya X min epsilon. Ini mengcover apa? Kalau I1-nya Anda ambil ini, nanti bisa mengcover X, karena X ada di dalamnya. Tapi panjangnya ini epsilon plus epsilon, X plus epsilon dikurangi X min epsilon, hasilnya sama dengan epsilon plus 2 epsilon. 2 epsilon itu lebih kecil dari epsilon enggak? Enggak kan? 2 epsilon lebih besar dari epsilon. Salah ini. Ya. Jadi mengkonstruksi I1-nya adalah suatu interval yang memuat X, tapi panjangnya tidak boleh lebih dari epsilon. Jadi bisa macam-macam, bisa X min epsilon per 4, kirinya yang kanan X plus epsilon per 4, atau X min epsilon per 8 kirinya, kanannya X plus epsilon per 8, atau bahkan boleh beda, kirinya X min epsilon per 4, kanannya X min epsilon plus 8. Jadi ada banyak sekali, ada sebanyak tak hingga kemungkinan gitu ya. Sehingga kalau saya misalnya mengoreksi Anda menulis jawaban, saya harus mengecek gitu. Saya tidak harus mengharuskan Anda memilih I1-nya X min epsilon per 4, batas kirinya dan batas kanannya adalah X plus epsilon per 4. Itu ya, jelas? Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak?
Saya kira bisa diikuti ya, karena ini masih relatif simpel. Nah, sekarang mungkin Anda saya harap untuk bisa aktif. Ya, jadi ini buktinya saya nggak usah tulis, ulang. Anda punya rekaman ini ya, coret-coret saya dan penjelasan saya kan? Ya Mas ya Mbak ya. Iya, Pak. Ya, akan saya hapus soalnya. Saya butuh space. Nah, sekarang saya punya himpunan A ini. A adalah, kita ambil saja interval yang batas kirinya 1, batas kanannya misalnya 3. Pertanyaannya, apakah A null set? Gimana menurut Anda? Dan intuitif mungkin bisa menjawab, punya pendapat. Null set bukan? Ini interval ya, bukan, beda dengan himpunan yang isinya 1 dan 3, tapi interval. Jadi kalau digambar ya 1 sampai 3. Untuk Anda bisa menjelaskan ini null set atau bukan, makanya tadi saya tanya di awal. Kalau bukan null set itu apa artinya? Ya kan? Tadi sudah menjawab ini yang verbal seperti ini, saya bilang oke. Pakai yang warna ini juga tadi seperti ini sudah oke. Nah, sekarang A bukan null set. Artinya apabila diberikan epsilon positif, ya, kita tidak dapat menemukan barisan sehingga A subset union UN dan sigma panjang jumlah panjang intervalnya kurang dari epsilon. Jadi kalau kita akan menjawab A ini null set atau bukan, ya kita mengacunya kepada ini tadi. Ya. Nah, sekarang diberikan epsilon sembarang ini kita harus bisa menunjukkan semacam contoh epsilon mana yang kita tidak bisa menemukan barisan interval yang mengcover A dan jumlah panjangnya kurang dari epsilon. Sebagai contoh gini, ya mungkin saya ambil, kan tadi di sini apabila diberikan epsilon sembarang, saya akan ambil dong sembarang untuk nanti menjadikan counter example. Saya ambil misalnya epsilonnya sama dengan 1, ya. Ya, epsilonnya 1. Lalu untuk bisa mengcover A, maka saya buat coret-coret di sini. Kalau ini interval 1, 3, ya, saya harus membuat interval-interval. Kalau misalnya interval satunya ini interval pertama, lalu ini interval kedua, lalu ini interval ketiga, ya. Interval yang keempat dan interval yang lain saya ambil misalnya himpunan kosong gitu. Maka nanti jumlah panjang interval 1,
ditambah panjang interval 2, ya, ditambah panjang interval 3, ya, itu pasti L1 tambah L2, LI2 tambah LI3, jarak 1 sampai 3 saja sudah 2 panjangnya, ya enggak? Interval 1 sampai 3 kan panjangnya 2. Sementara I1 gabung I2, gabung I3 memang ini mengcover A. Tapi panjangnya ini pasti lebih dari 2. Dan 2 ini tidak lebih kecil dari 1. Kan kita ngambilnya 1, epsilonnya 1. Ternyata barisan-barisan interval yang kita temukan, yang kita buat ini panjangnya adalah lebih dari 2, tidak lebih kecil dari 1, sehingga tidak memenuhi definisi null set. Tapi ini baru sampel, baru satu contoh gitu. Dan Anda bisa berargumentasi bahwa kalau Anda ambil epsilonnya sama dengan 1, maka interval-interval, barisan interval yang bisa menutup interval 1-3, interval 1 sampai 3, itu pasti panjangnya lebih dari 2. Karena kalau Anda membuat interval-interval yang panjangnya kurang dari 2, itu pasti nanti tidak akan menutup, tidak ada mengcover interval 1 sampai 3. Ya, tidak akan mengcover interval 1 sampai 3. Misalkan Anda membuat interval I1-nya ini, ya. I2-nya himpunan kosong dan himpunan kosong, maka himpunan yang ini itu tidak mengcover interval 1 sampai 3. Jadi kalau Anda kemudian harus menulis, kalau Anda ditanya A1 himpunan null set atau bukan, maka kemudian kita bisa membuat satu jawaban seperti ini. Karena panjang himpunan A adalah 3-1 sama dengan 2, maka ya, barisan interval IN yang mengcover A memiliki panjang total panjang lebih besar atau sama dengan 2 dan tidak lebih kecil dari epsilon. Udah cukup seperti ini. Yang tadi kalau Anda memiliki barisan interval IN yang mengcover A, itu pasti total panjangnya lebih dari 2, karena kalau panjang total intervalnya nggak 2, nggak mencapai 2, pasti A-nya tidak mengcover. Jadi yang ingin saya tekankan adalah di dalam belajar matematik, belajar statistik, belajar yang utamanya 2 bidang tersebut, kalau Anda membaca definisi, apalagi definisi yang agak rumit, itu untuk bisa sampai kepada Anda paham betul atau tidak tentang definisi tersebut, pertama, Anda bisa memberikan contoh yang memenuhi definisi dan contoh yang tidak memenuhi definisi. Contoh yang tidak memenuhi definisi, ya Anda harus bisa mengatakan kalau null set definisinya ini, kalau bukan null set definisinya apa, gitu, atau pengertiannya apa. Gitu. Ya, saya tidak mengejar banyak materi, tapi saya ingin memberikan bagaimana cara berpikir, ya, cara berpikir yang logis, sistematis, sehingga Anda nanti kalau itu dilanjut
akan terbantu. Berikutnya, tadi kalau satu set. Lalu sekarang kalau himpunannya bukan satu titik, tapi himpunannya A adalah sebanyak tak hingga titik. X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini juga masih merupakan null set. Ya, misalnya himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, itu tetap merupakan null set. Ya. Nah, kalau null set, membuktikannya ya harus kembali lagi kepada definisi. Kita ambil sembarang epsilon, kita konstruksi interval IN yang mengcover A, dan total panjangnya kurang dari epsilon. Itu apa langkahnya? Ambil epsilon sembarang, kita konstruksi interval yang mengcover A, tunjukkan panjangnya kurang dari epsilon. Karena definisinya we can find, artinya Anda bisa menemukan, bisa menunjukkan satu barisan interval cukup. Ya. Kita lihat. Nah, the simplest way, kita ambil ini. IN adalah XN sampai XN. Ya. Ya jelas, kalau A kan himpunan X1, X2, dan seterusnya. Kemudian gabungan IN, N dari 1 sampai tak hingga, ini kan sama dengan ya I1, gabung I2, gabung I3, dan seterusnya. I1-nya apa? I1-nya X1, interval tertutup, batas kirinya X1, batas kanannya X1. Berarti ini adalah X1. Lalu I2-nya interval tertutup, batas kanan kirinya X2, batas kanannya X2. Ya X2. Dan seterusnya. Nah ini kalau digabung ya tidak lain adalah X1, gabung X1, X2, dan seterusnya. Ya. Dan gabungan ini adalah himpunan X1, X2, X3, dan seterusnya. Hanya X1, X2, dan seterusnya sama. Maka memenuhi saja, karena sama itu ya subset juga. Makanya, dan kalau kita ambil interval IN-nya ini, maka syarat pertama, bahwa A-nya itu tercover, sudah dipenuhi. Lalu total panjangnya berapa? Total panjangnya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga LIN, kan sama dengan panjang L1 itu panjang sebuah titik, 0. Panjang L2, I2, X2, X2 panjangnya 0. Dan seterusnya, 0. 0. Dan 0 ini pasti kurang dari epsilon. Ya. Jadi, itu cara membuktikan bahwa A yang isinya X1, X2, sampai seterusnya merupakan null set. Jadi the simplest way, cara yang paling sederhana adalah mengambil IN-nya sama dengan XN untuk semua N. Ya. Dan tadi dengan mengambil ini kita tahu bahwa A-nya itu tercover oleh gabungan IN dan panjang IN-nya sama dengan 0 kurang dari epsilon. Udah memenuhi definisi. Ya. Cuman di buku ini ada tambahan penjelasan, however, ya. Ini dikatakan, however, akan tetapi gentle introduction to the next theorem. Jadi ini akan juga nanti bermanfaat untuk membuktikan teorema. Kita kalau mengcovernya ya jangan pakai IN yang interval tertutup ini, tapi mengcovernya pakai open interval. Nah, open intervalnya itu apa saja? Ini katanya this way it is more fun, ya lebih menyenangkan juga katanya dengan mengambil interval yang lain. Kita lihat. Nah, membuktikannya kita pertama ambil epsilon positif. Nah, kita mengkonstruksi interval I1
adalah interval yang batas kirinya X1 sampai epsilon per 8, batas kanannya X1 plus epsilon per 8. Panjangnya bisa kita hitung seperti ini. Lalu I2, epsilon per 6, X2 min epsilon per 16, lalu batas kanannya X2 plus epsilon per 16. Anda bisa cek, kalau dihitung panjang intervalnya ini. Ini ada pola, kalau X3 di sini per 32. Nanti kalau IN secara umum, batas kirinya ini, batas kanannya ini, dan panjangnya Anda bisa hitung. Ya. Ternyata kalau ini semua kita jumlahkan sampai tak hingga, ya, sigma LIN-nya kita jumlahkan, itu akan sama dengan per setengah epsilon ditambah 1/2 plus apa namanya, bukan tambah, ini kali, setengah epsilon kali 1/2 plus setengah epsilon kali 1/2/3, dan seterusnya bisa ditulis faktorkan setengah epsilon kali 1/2/1 plus 1/2/2 plus 1/2/3, dan seterusnya sama dengan setengah epsilon. Nah, pertanyaan ini 1/2/n. Nah, ini sama dengan 1. Ini kan deret geometri. Suku awalnya setengah, rasionya juga setengah. Jadi apa namanya, sama dengan 1. Sama dengan 1. Berarti ini kali 1. Sehingga hasilnya setengah epsilon, dan ini masih kurang dari epsilon. Ya, ini trik saja, apa namanya, kita bisa mengcover himpunan A tadi dengan memilih atau mengkonstruksi interval I1, I2 sampai ya IN secara umum bentuknya seperti ini. Sampai sejauh ini mungkin ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, pesan saya kalau Anda belajar misalkan membaca buku teks tentang analisis, tentang matematik, ya. Misalkan Anda membaca paragraf ini, misalkan membaca paragraf ini tadi. Next one, any one element set X is a null set for. Jadi berikutnya sembarang himpunan dengan satu elemen yaitu X adalah null set. Nah, karena atau membuktikannya ambil ini. Nah, usahakan setiap kalimat yang Anda baca sebelum pindah ke kalimat lain, Anda bisa mengikuti secara logika, secara logis, ya, termasuk ini misalnya IN-nya sama dengan 0,0 untuk N. Mengapa kita ambil IN-nya 0,0 untuk N lebih dari 2?
Ya. Ya, kita bisa berargumentasi seperti tadi yang saya jelaskan agak detail. Well, di sini why not? Ya, jawabannya Anda jangan why not gitu. Tapi tadi seperti yang saya jelaskan, karena kalau Anda ambil IN 0,0, ternyata panjangnya ini nanti panjang IN itu adalah sama dengan 0, sehingga kalau dijumlahkan panjang intervalnya dengan interval yang I1 itu tidak akan mempengaruhi. We could equally have taken, nah kita juga bisa mengambil IN interval 0,0 yang himpunan kosong. Ya. Ini juga Anda mengapa kok kita bisa juga ini? Karena kalau Anda IN ambil himpunan kosong, toh panjangnya juga tetap 0. Dan nanti kalau digabung tetap mengcover A. Pak Yono, Ya, mungkin izin bertanya Pak dari saya Pak. sudah. Ini kok warna saya gimana? Sebentar saya apa namanya? Oke, silakan Bu Dania. Iya. Punten Pak, ini ada keyboardnya ya di sini. Oh iya. Iya ini Pak, mungkin yang dicontoh interval A13 ini Pak, itu pemilihan epsilon yang contoh yang Bapak buat interval himpunan interval 13 ya Pak. Itu kan epsilonnya Bapak mengambil 1 gitu Pak. Ya. Mungkin apakah ada alasan khusus Pak untuk mengambil epsilon sama dengan 1? Apa karena dia harus lebih kecil gitu? Mungkin mahasiswa kalau ngambil epsilonnya yang bukan 1 gitu, yang bisa memenuhi L gitu. Apa ini hanya untuk contoh saja Pak, untuk logika atau seperti apa ya Pak? Oke, baik. Saya kira pertanyaan yang bagus sekali. Kita tadi kan punya pemahaman bahwa A bukan null set, artinya apabila diberikan sembarang epsilon, kita tidak dapat, ya, kalau diberikan sembarang epsilon, kita tidak dapat apabila diberikan sembarang epsilon, kita tidak dapat menemukan barisan. We can find it. Tidak dapat menemukan barisan. Nah, kalau kita ambil epsilonnya yang sama dengan 5 misalnya, kita masih bisa menemukan barisan interval yang mengcover A dan panjangnya kurang dari 5. Betul tidak? Karena kalau saya ambil intervalnya 1 di satunya misalnya 1 sampai tertutup lah 1 sampai 4 ya, lalu IN-nya yang lain himpunan kosong untuk N-nya lebih dari 2, maka kalau saya gabungan IN, N-nya dari 1 sampai tak hingga, ini kan 1 sampai 4, dan ini masih mengcover himpunan A, ini masih oke. Ya, dan panjangnya sigma LIN N1 sampai tak hingga panjang interval 1 sampai 4 itu adalah 3, yang lainnya 0,0 sama dengan 3. Lalu 3 kurang dari 5 karena kita mengambil epsilonnya sama dengan 5. Kalau kita ambil epsilonnya 5. Kalau kita mengambil epsilonnya sama dengan 5, oke, kita masih bisa menemukan interval yang gabungannya mengcover A dan total panjangnya kurang dari 5 karena kita mengambil epsilonnya 5. Nah, kalau kita mengambil epsilonnya kurang dari panjang A, misalnya tadi 1, sebenarnya nggak harus 1, ya, bisa 2, bisa 1,5, bisa 0,5 gitu. Nah, ini kita nanti tidak akan bisa menemukan
barisan interval yang dapat mengcover A, atau kita bisa saja menemukan interval yang mengcover A, namun panjangnya nanti pasti lebih dari 2. Ya, mungkin seperti itu mahasiswa juga perlu memahami ya. Jadi jawaban untuk apakah A itu null set itu bergantung dengan epsilon dan interval yang kita buat ya, Pak ya? Ya, jadi betul. Karena kalau kita ambil epsilon 1, kita bisa saja menemukan interval-interval yang bisa mengcover A, tapi panjangnya pasti tidak akan kurang dari 2 untuk bisa mengcover A. Ya. Jadi total panjang intervalnya pasti lebih dari 2, karena panjang A adalah 2. Jadi kalau kita ambil interval, kita punya himpunan A-nya 1 sampai 3, lalu kita ambil interval-interval yang di sini yang banyak sekali gitu. Ya. Mungkin bisa saling tumpang tindih itu. Nah, kalau nanti ada interval yang kemudian keluar dari ini batas, maka kalau dijumlahkan panjang intervalnya pasti nanti lebih dari 2. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa dia bukan null set, maka kita ngambil epsilonnya harus yang lebih kecil dari panjang A. Interval. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada teorema yang bentar ya. Teorema 21 di sini bunyinya kalau Anda punya null set lalu digabung maka juga masih null set ya. Buktinya Anda lihat di sini cukup panjang ya. Sebentar ya, saya timbang-timbang. Kalau dibahas habis waktunya bahas ini 21. Mungkin saya ya, mungkin buktinya saya lewat dulu saja, tapi kita ingin pahami bahwa kalau kita punya null set sebanyak countable barisan digabung masih tetap merupakan null set. Kita ya tentu awalnya dengan mengambil epsilon ya. Kan coba kita lihat saja garis besar buktinya. Anda perhatikan. Karena jika NN adalah barisan null set, nah berarti kan di sini karena N null set ya. Dan kita harus menunjukkan bahwa N juga null set. Awalnya kembali mengacu kepada definisi. Ya. Karena null set itu definisi apa? Berarti awalnya kita we take epsilon positif ya, sembarang. Lalu untuk bisa membuktikan bahwa N adalah null set, maka tujuan kita adalah mengcover N. Kita mencari barisan interval yang bisa mengcover N. Ya. Jadi kita mencari interval sebanyak countable yang mengcover N dan total panjangnya kurang dari epsilon. Ini intinya, buktinya. Tujuan kita itu. Karena kita akan membuktikan bahwa N adalah null set. Nah, di bawahnya ini teknis ya, alasan teknisnya dari step 1 sampai step
3. Step 1 itu kita karena N1 0, maka ada jaminan ada interval, barisan interval yang mengcover N1 dan panjangnya kurang dari epsilon. Lalu karena N juga null set, kita bisa menemukan interval interval beda notasi yang mengcover N2 dan panjangnya kurang dari epsilon per 4. Nah, nanti kita bisa secara umum untuk NN karena juga null set, kita bisa menemukan interval, kita sebut saja notasinya ini, ya, yang nanti total panjangnya, yang interval tersebut mengcover N, total panjangnya sekian. Ya. Nah, lalu tadi interval-interval yang IK1, K-nya 1, 2, dan seterusnya, itu kan sebanyak countable. IK2, K-nya IK2, IK kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, ini juga countable. Nah, countable semua ini kalau digabungkan tetap merupakan interval yang countable. Jadi we arrange the countable family of intervals. Ya, jadi kita menyusun sebanyak countable of interval menjadi barisan. Ya, trik saja ini memberikan notasinya gitu ya. J1-nya ini, J2-nya ini, J3-nya ini, J4-nya ini, dan seterusnya. Maka kita bisa tunjukkan bahwa nanti N ini di-cover oleh gabungan J. Ya, intinya itu. Lalu baru step 3, panjang interval J itu dapat dibuktikan kurang dari panjang interval J setelah yang sama dengan ini, lalu bisa dituliskan sebagai ini, ternyata sama dengan yang ini kurang dari, ya. Jadi ini perlu dicek ya, ini teknis banget, teknis perlu dicek, tapi intinya adalah bahwa panjang dari interval tadi J yang di range yang sama dengan ini, itu ternyata total panjangnya kurang dari epsilon. Jadi rangkaian bukti ini intinya adalah tadi, kita kalau diberikan epsilon positif, kita harus mencari cover untuk N yang totalnya kurang dari epsilon. Langkahnya, tadi setiap N itu null set, maka pasti jaminannya pasti ada yang mengcover dan panjangnya kurang dari ini. Pemilihan epsilon per 2 ini trik. N2 juga karena dia null set, maka masih ada cover, ada interval yang mengcover dan total panjangnya ini. Lalu yang step kedua kita arrange countable family of interval. Jadi countable digabung sebanyak countable itu countable. Dan N mengcover, N-nya di-cover oleh union J, lalu panjang dari union J, panjang dari interval JJ itu ternyata lebih kecil dari epsilon. Jadi memenuhi bukti. Saya kira Anda kalau perlahan membaca itu akan bisa mengikuti, karena tidak ada yang tidak ada yang sangat sulit untuk di situ. Lalu, nah sebagai semacam penegasan saja, dengan demikian kalau kita memiliki sembarang countable set adalah nol. Thus any countable set is null. Jadi kalau himpunan yang sebanyak countable itu pasti null, terdapat misalnya himpunan bilangan rasional. Dan null set itu ternyata appear to be closely related atau sangat dekat kaitannya dengan countable set. Ya. Dan ini tidak mengherankan ya, karena sembarang any proper interval is uncountable. Ya, jadi kalau kita memiliki interval itu sudah uncountable. Sehingga kalau kita sembarang yang countable set itu relatif lebih sparse itu sparse.
Pas apa? Pas. Pas. Lebih jarang ya. Jadi himpunan countable itu lebih jarang daripada interval. Ya. Oke, jadi Anda mestinya tahu apa itu definisi, sudah paham mestinya apa itu definisi null set, sudah bisa memberikan contoh, bisa juga memberikan yang bukan contoh, dan ada satu sifat penggabungan dari null set itu tetap merupakan null set. Lalu, nah ini ada himpunan ya namanya himpunan kantor ya. Saya akan bahas. Ada uncountable set. Nah, ini menarik ini. Akan tetapi ada uncountable set yang merupakan null set. Ya. Jadi agak sedikit, mungkin kelihatannya sedikit bertentangan ya. Tadi kalau himpunan null set, kalau countable set itu, kalau countable set pasti null set. Tapi kalau interval uncountable itu bukan null set, tapi ternyata ada uncountable set yang masih merupakan null set. Ada himpunan uncountable yang ternyata masih merupakan null set, yang itu yang dikonstruksi oleh kantor. Bagaimana konstruksinya silahkan baca, saya akan jelaskan. Oke, masih ada waktu. Saya ingin lanjut tentang outer measure. Nah, ini definisi ini juga saya ingin pelan-pelan Anda saja berpikir untuk berpikir yang jernih, karena kalau tanpa berpikir yang jernih kita susah memahami. Kita akan belajar measure, ukuran. Untuk belajar ukuran itu kita nanti bisa pendekatan dua, bisa dengan menggunakan inner measure, bisa juga dengan menggunakan outer measure. Nah, kita akan menggunakan yang outer measure. Outer measure itu ukuran luar, ya, apa namanya, mengukur dari yang lebih lebar dulu, dari yang lebih besar dulu. Nanti lama-lama mengecil dan menjadi ukuran himpunan tersebut. Kalau inner measure dari yang kecil-kecil dulu naik, nanti limitnya menjadi ukuran dari himpunan tersebut. Ya. Jadi kita pelajari saja outer measure. Dan outer measure ini nanti yang akhirnya kita akan ambil sebagai satu ukuran outer measure. Yang lebih dipentingkan sebenarnya dalam kita belajar ini adalah bagaimana Anda bisa memahami definisi ya. Dan nanti kalau Anda belajar kalau Anda yang tertarik belajar matematik lebih lanjut atau statistik lebih lanjut, ini diperlukan ya, utamanya kalau terkait dengan teori probabilitas. Baik, kita lihat untuk simple konsep ya, konsep sederhana dari the simple concept of null set. Jadi konsep null set yang sudah kita pelajari itu menjadi kunci katanya dia. Menjadi kunci untuk ide kita tentang panjang, ya, tentang panjang. Karena kita dapat karena nanti karena it tell us but we can ignore, karena nanti akan memberikan pada kita apa yang dapat kita abaikan. Ya. Nah sekarang tadi di section 211 kan kita sudah membahas pengertian tentang panjang. Nah, panjang tadi ya akan digeneralisasi ya
panjang itu nanti akan digeneralisasi menjadi outer measure. Ukuran panjang ini nanti digeneralisasi menjadi outer measure. Ya, yang menemukan namanya Lebesgue, makanya kita mulai dengan namanya Lebesgue outer measure. Ya. Kalau kita punya himpunan sembarang himpunan A subset R, ya, maka outer measure dari A itu apa? Ya. Jadi Lebesgue outer measure dari himpunan A subset R itu adalah, nah kita ketemu pada istilah ini yang waktu kuliah keberapa kita lihat apa itu pengertian dari infimum, ya. Infimum ZA. Kan kalau kita punya himpunan A, tadi kita bisa membuat panjang himpunan A. Definisi yang tadi apa namanya di atas, ya. Misalnya kalau utamanya kalau A interval atau A-nya himpunan-himpunan yang countable. Nah sekarang kalau kita akan mendefinisikan MA, di mana MA ini adalah outer measure. Nah definisinya apa? Perhatikan definisinya. Outer measure dari himpunan A diberikan atau notasinya, jadi ini notasinya, notasi outer measure. Nah, nilai dari outer measure A itu adalah infimum ZA. Infimum ZA. Infimum dari himpunan. Infimum dari himpunan. Infimum dari himpunan. Kita sudah belajar, kalau misalnya kita punya interval 0, 1, maka infimumnya sama dengan 0. Kalau infimum 0, 1, infimumnya juga tetap 0. Yang terkecil lah. Yang terkecil, tapi bukan minimum. Karena yang mirip dengan minimum, tapi ini infimum. Jadi ini himpunan. Infimum dari himpunan. Ini infimum dari himpunan. Ini pun infimum dari himpunan. Himpunan ZA. Nah sekarang memahami ZA itu apa? ZA itu adalah himpunan. Nah kan? Jadi infimum dari himpunan. ZA adalah himpunan. Lihat tandanya kurung kurawal di depan, kurung tutupnya kurawal. Maka benar himpunan. Gitu. ZA adalah himpunan. Himpunan itu isinya apa? Himpunan yang isinya simbol seperti ini. Sigma N1 sampai tangga LIN. Coba kita pahami. LIN. Ya, ini saya membantu mengajari Anda bagaimana kita memahami definisi ya. Memahami simbol. IN itu apa Mas, Mbak? IN ini interval ya. Interval. LIN apa? Ayo jangan tidur. LIN itu apa? Panjang interval. Panjang interval. Panjang interval itu bilangan atau bukan? Iya, Prof. Bilangan. Lalu bilangan yang dijumlahkan, ya kan? Bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Hasilnya berupa bilangan. Nah, jadi kita memahami himpunan ini
Himpunan ZA adalah himpunan yang isinya bilangan-bilangan. Himpunan yang isinya bilangan-bilangan. Namun bilangan-bilangannya itu tidak sembarang bilangan. Bilangan-bilangan yang bagaimana? Kalau ada bilangan-bilangan itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Jawabannya yang ya. Yang bagaimana? Yang merupakan total panjang interval yang mengcover A. Ya kan? Anda lihat di sini. IN itu interval, kalau digabung hanya subset union, berarti mengcover A. Makanya saya tulis mengcover A. Ya. Lalu sigmanya tadi ini adalah total panjang interval, total himpunan yang isinya adalah bilangan-bilangan, dan bilangan-bilangan itu bentuknya merupakan total panjang interval yang interval-interval tersebut kalau digabung mengcover A. Ya, itu yang dimaksud dengan outer measure. M bintang A adalah infimum dari bilangan. Nah, Anda tahu bahwa panjang interval itu pasti lebih besar sama dengan 0, paling kecil sama dengan 0. Kalau dijumlahkan, itu pasti juga akan sama dengan 0. Artinya bilangan-bilangan yang ada dalam himpunan A itu lebih dari 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Ada batas bawahnya. Kalau ada batas bawahnya, maka pasti ada infimumnya. Ya, sehingga infimum dari ZA ini ada jaminannya, ada. Infimum dari ZA dijamin ada. Oke, nanti kita lihat lagi urian penjelasannya. Nah, kita di sini ada apa namanya kalimat berikutnya, kita katakan IN itu cover dari himpunan A. Sehingga, nah ini penjelasan sebenarnya, penjelasan dari sini, outer measure adalah infimum dari, ya, itu infimum dari panjang-panjang semua interval yang dapat mengcover A. Jadi kalau kita punya himpunan A, kita bisa, kalau kita apa namanya memiliki himpunan A, kita bisa menemukan interval yang mengcover A, ya, mengcover A. Seperti ini. Kalau saya memiliki himpunan A, saya bisa membuat interval yang mengcover A. Untuk I1, I2, I3, dan seterusnya, yang nanti mengcover A. Hanya itu subset union IN. Tapi saya juga bisa membuat interval-interval lain, misalnya I1 bintang, I2 bintang, I3 bintang, yang kalau saya gabung nanti juga mengcover A. Ya. Saya juga bisa mencari interval lain, misalnya I1 double bintang, I2 double bintang, I3 double bintang, yang nanti mengcover A. Ya.
Nah, nanti dari I1, I2, I3 ini saya bisa jumlahkan panjang intervalnya. Saya bisa membuat sigma LIN. Dari interval yang kedua, saya juga bisa membuat sigma LIN bintang. Dari interval ini saya juga bisa membuat sigma LIN bintang. Dan ini mungkin bisa sebanyak tak hingga interval barisan interval yang kita bisa buat. Dan bilangan-bilangan ini juga akan ada bisa jadi sebanyak tak hingga gitu. Nah, dari bilangan-bilangan yang ada ini, itu nanti kita ambil yang paling kecil. Jadi kita memilih barisan-barisan interval yang panjangnya paling kecil, yang total panjangnya paling kecil. Saya berikan penjelasan secara intuisi begini. Ya. Kalau saya punya interval 1 sampai 3, ya, saya bisa memilih I1 sama dengan interval 1 sampai 3, lalu I2 atau IN, saya ambil aja himpunan kosong misalnya. Untuk N-nya lebih dari 2. Maka panjang dari interval-interval yang saya buat ini sama dengan 2. Dan union IN itu mengcover A. Ini yang pertama. Saya bisa mengambil interval pertama, misalnya saya bukan 1 sampai 3. Di 1 bintang, saya ambil misalnya interval dari 1 sampai 4 lah. IN, saya ambil himpunan kosong semuanya. N-nya lebih dari 2. Maka A itu tercover oleh IN bintang. Dan panjang dari IN bintang itu adalah 3. Karena ditambah 000. Lalu saya bisa C, D, dan seterusnya mengambil interval-interval yang lain. Ya. Mungkin sebanyak tak hingga interval yang bisa saya konstruksi. Tadi ada yang panjangnya 2, ada yang panjangnya 3. Mungkin nanti saya bisa mengkonstruksi yang panjangnya mungkin 3,5, yang panjangnya 5, panjangnya 10, panjangnya berapapun gitu. Nah, dari angka-angka ini, 2, 3, 3,5, 5, mungkin aja juga 2,4 dan sebagainya. Yang terkecil ternyata 2. Ya. Yang terkecil ternyata 2. Dan Anda bisa berargumentasi tidak ada interval, tidak ada barisan interval yang dapat mengcover interval, yang dapat mengcover A yang total panjangnya kurang dari 2. Seperti tadi, karena seperti waktu kita membahas tentang null set. Jadi, dari penjelasan intuisi kita bisa simpulkan bahwa outer measure dari interval A, di interval, itu ternyata sama dengan panjang dari A, kalau A-nya interval. Ya. Ya, ini penting. Jadi, kita nanti akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa outer measure dari A, kalau A-nya interval ya, tapi ya, tidak boleh, mungkin saya akan tulis dengan huruf yang lain. Outer measure dari interval itu ternyata akan sama dengan panjang dari interval. Dan panjang interval ini dan outer measure ini nanti merupakan generalisasi dari panjang interval. Kita lihat beberapa sifat dari outer measure. Yang pertama tadi
sifatnya adalah bahwa outer measure itu selalu non-negatif, ya. Lalu karena panjang interval dijumlahkan, bisa saja sebanyak totalnya mencapai tak hingga. Lalu kita di dalam belajar selanjutnya, kita harus menerima kesepakatan ketika kita berhubungan dengan tak hingga, bahwa A dikali tak hingga plus tak hingga sama tak hingga tambah tak hingga. Lalu ini harus kita akui tanpa harus dibuktikan, aksioma. Ya, disepakati 0 kali tak hingga itu 0, itu saja yang dibutuhkan. Jadi ZA, jumlah-jumlah panjang interval itu pasti selalu lebih dari 0, sehingga infimumnya selalu ada. Lalu, nah kita tadi punya sifat, atau kita punya sifat, ini penting, teorema 22. Kalau himpunannya itu null set, jadi kalau A itu null set, itu outer measure-nya 0. Ya. Tadi kalau jadi kalau sebuah himpunan itu merupakan null set, yang definisinya tadi di 21, itu pasti outer measure-nya 0. Ekivalen dengan outer measure-nya 0. Jadi gini, tadi kalau kita tadi mendefinisikan panjang, lalu kita generalisasi menjadi yang panjangnya 0, kita menuliskan panjang, yang panjangnya 0, ya. Lalu kita mendefinisikan tadi kita mendefinisikan panjang himpunan, itu ada yang nilainya 0, ada yang nilainya lebih dari 0. Lalu kita tadi mendefinisikan null set, ya, mendefinisikan null set. Kalau yang panjangnya 0, maka yang panjangnya 0, kalau panjang A sama dengan 0, maka A-nya pasti null set. Lalu kita meningkat sedikit. Outer measure. Ya. Outer measure. Yang outer measure-nya sama dengan 0, itu pasti A-nya null set. Jadi ini kaitannya. Kalau kita memiliki himpunan, panjang intervalnya, length-nya tadi, bisa 0, bisa lebih dari 0. Yang panjangnya 0 itu, lalu kita punya definisi null set. Kalau ada himpunan yang panjangnya 0 pasti null set, atau kalau null set kalau himpunan yang panjangnya 0 pasti null set. Lalu kalau kita barusan membahas outer measure, kalau outer measure-nya pasti sama dengan null set, dan nanti outer measure dari A karena null set itu panjangnya sama dengan 0.
Ya mungkin agak susah, tapi saya kira ini sesuatu pengetahuan yang untuk level S1 saya tidak menuntut Anda untuk paham sampai mendalam, tapi punya wawasan gitu ya, punya wawasan. Jadi kalau hanya null set, outer measure-nya 0, dan outer measure yang tadi definisinya agak rumit itu ternyata nanti memenuhi sifat-sifat, memiliki banyak sifat, antara lain kalau A subset B, MA outer measure A lebih kecil dari outer measure B. Atau sebenarnya saya akan bandingkan ya, kalau saya punya M outer measure dan saya punya probabilitas P yang sudah kita pelajari, kita tadi punya bahwa MA itu lebih dari 0. Kita juga punya probabilitas A lebih dari 0. Kemudian kalau A subset B, maka dengan outer measure kita bisa membuktikan bahwa nanti outer measure A kurang dari outer measure B. Dan di probabilitas, kalau kita punya A subset B, maka peluang A juga kurang dari peluang B. Ya, jadi ada kemiripan. Lalu, tadi sudah saya jelaskan, outer measure dari interval itu sama dengan panjang interval. Outer measure dari interval sama dengan panjang dari interval. Saya ingin tunjukkan saja ke Anda, saya tidak akan buktikan bahwa secara intuisi tadi jelas. Kalau saya punya interval 1-3, saya bisa membuat interval-interval yang mengcover, ada yang panjangnya 2, ada yang panjangnya 3, ada yang 3,5, ada 5, dan yang lain lagi. Dan yang terkecil infimumnya 2, jadi sama dengan panjang interval 1-2 itu sama dengan panjang interval A, 1-3. Ya, secara intuisi seperti itu, jelas. Tapi begitu kita mau membuktikan bahwa outer measure sama dengan panjang interval, ya, outer measure sama panjang interval, itu kita lihat buktinya. Ya, buktinya, stepnya ada step 1, step 2, cukup panjang buktinya. Ya. Saya tidak akan mengajak Anda untuk memahami bukti ini, ya, tapi saya ingin yang lebih penting adalah bahwa itu Anda tahu ada namanya outer measure, dan outer measure itu sama dengan panjang interval. Dan outer measure ini nanti yang akhirnya dipakai sebagai measure. Jadi outer measure dari sebuah himpunan, maka itu nanti diambil sebagai measure, ukuran. Jadi mendefinisikan ukuran itu melalui outer measure. Oh ya, ini ada sifat lain ini. Kalau kita punya outer measure dari gabungan, sama lebih kecil dari outer measure dari jumlah dari outer measure masing-masing. Sama, kita di probabilitas punya sifat peluang N1 sampai hingga EN itu lebih kecil dari masing-masing peluang. Ada kemiripan. Buktinya pun panjang, ada pemanasan segala di sini untuk membuktikan. Dan setelah pemanasan baru dibuktikan. Ya.
Lalu ada satu sifat yang menarik, outer measure dari A sama dengan outer measure dari A ditambah T. Jadi kalau saya punya interval misalnya 1 sampai 3, lalu ini A, lalu saya ambil T-nya sama dengan misalnya 5, maka A plus T menjadi interval 6 sampai 8, jadi ini A plus T. Ya, kita lihat, kalau panjang A adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2, panjang A plus T sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Ya, jadi interval kalau digeser panjangnya tidak berubah. Ya. Outer measure yang kita definisikan tadi kalau digeser, ya, outer measure kalau digeser ini juga nilainya tidak berubah. Ya. Saya tidak akan membuktikan ini. Jadi sampai di sini kita memiliki sudah sampai kepada outer measure yang tadi punya sifat, ya, MA itu lebih dari 0, lalu MA sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya null set. Lalu kita punya sifat kalau A subset B, maka outer measure dari A lebih kecil outer measure dari B. Kemudian outer measure dari interval itu sama dengan panjang interval. Ya. Lalu outer measure dari A sama dengan outer measure dari A kalau ditranslasikan. Ya. Nah, ini ada saya berikan pengetahuan, tapi saya tidak akan bahas kepada Anda. Apakah semua himpunan A subset R memiliki outer measure? Ya. Jawabannya tidak. Tidak. Saya tidak akan menjelaskan mengapa tidak, atau contohnya apa contohnya kok tidak semua himpunan A subset R merupakan tidak semua himpunan A subset itu saya tidak akan menjelaskan kenapa tidak semua himpunan A subset R itu memiliki outer measure, tapi saya ingin infokan kepada Anda konsekuensinya bahwa ya kalau kita nanti mengaitkan dengan probabilitas, kaitannya dengan probabilitas, kalau ruang sampel kita S itu sama dengan countable,
ruang sampel kita countable, maka semua himpunan A subset S memiliki sebentar. Sebentar, saya mungkin agak dengan kaitan apa namanya agak berbeda sedikit kaitannya dengan probabilitas. Kalau ruang sampel S uncountable, maka tidak semua himpunan A subset S memiliki Otter measure atau tidak semua A subset S dapat diukur, ya.